Yo, what's up, Time Out Gang? Dan semakin memanas, guys, series antara OKC Thunder melawan San Antonio Spurs. Dan juga pastinya semakin physical banget sih series ini. Dan gue yakin di sini pasti banyak banget yang kesel sama Isaiah Hartenstein. Kita semua udah lihat lah ya gimana dia caranya main menjaga Wemby. Didorong, ditarik jersinya, dikunci tangannya. Man, dia mencoba lah segala cara untuk bisa meredam Wemby, and he did a pretty good job, I guess, secara statistik, di mana Wemby tertahan hanya 21 poin, walaupun main tetap ada 17 rebound, tapi at least Wemby gak meledak kayak di game pertama, di mana dia mencetak 40 plus points. And OKC kemarin berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 setelah menang 122-113 di game kedua. I thought the keys were pretty simple untuk OKC bisa memenangkan game kedua. Yang pertama pasti adalah Shai, 30 points, 9 assists. Finally, dia berhasil redeem himself setelah an inefficient game 1. Mainnya lebih efficient dan juga pastinya dia control the tempo the whole game untuk OKC Thunder. Dan ini juga terima kasih kepada iHeart. Wah, kita hari ini gak ada habis-habisnya sih akan ngomongin iHeart, karena iHeart mainnya udah kayak offensive lineman, guys, di NFL. Jadi setiap kali Shai mau melakukan drive untuk mungkin ke spotnya dia untuk mid range, lu bisa lihat di dalam iHeart lagi sibuk-sibuk cari Wemby, ditahan Wemby-nya, guys. Wemby-nya ditahan biar nggak bisa help ke Shai Gilgeous-Alexander. Jadi Shai kemarin ini banyak banget dapat open look. Dia pun juga nggak harus bertemu dengan Wemby saat lagi offense. Jadi ini adalah menurut gue a smart adjustment from OKC Thunder. Mark Daigneault pasti mencari cara ya bagaimana biar Wemby itu nggak terlalu menjadi faktor banget gitu di defense-nya San Antonio Spurs. Jadi ya smart, walaupun memang agak menurut gue dirty dikit ya si iHeart ini. But Shai got it going yesterday. Lo bisa lihat di kuarter ketiga dia sempat bikin si Carter Bryant sampai muter-muter kemarin itu lalu ditembak. And of course untuk bisa ended the game juga dengan tembakannya dia sampai dia ngomong ke Jared McCain, just calm the F down. Jadi baik right lah untuk Mark Daigneault dengan adjustmentnya. Dia pun juga menaruh Isaiah Hartenstein sebagai primary defender Wemby. Setelah hanya main 12 menit and he was a non-factor in game 1, iHeart menurut gue ya boleh bilang dia good job lah untuk bikin Wemby frustasi. At least Wemby tapi nggak sampai nyikut lehernya iHeart ya. Sekarang ini udah bisa lebih tenang. Melihat bagaimana iHeart mungkin juga belajar nontonin si Naz Reid sama Jaden kali ya, narik-narik si Wemby. But man, Wemby kemarin ini setahu gue cuma dapat 4 kali shot around the rim, dimana 3-nya juga merupakan offensive reboundnya dia sendiri yang ada di dunk sekali offensive rebound satu tangan. That was nasty. Dan juga Wemby cuma dapat 2 free throw, masih ingat gue. Cuma dapat 2 free throw, so limiting Wemby going to the line. That's pretty good job juga sih untuk si OKC Thunder. Tapi perdebatan pasti ini karena iHeart mungkin boleh dibilang yang paling mendapatkan komen paling banyak kali ya dari netizen kemarin ini, karena viral klipnya beberapa kali kemarin ini yang dia narik jersinya Wemby. Dia pokoknya bener roughing Wemby banget pas defense. Gue juga nggak tahu yang sekali itu dia tarik rambutnya si Stephen Castle depannya wasit, itu nggak di call foul juga sih. Padahal itu menurut gue flagrant foul sih. Gue nggak tahu kalau lu bisa narik rambut, narik jersey itu legal sih di NBA sih. Jadi hopefully wasit mereview tentang pergerakannya si iHeart di game kedua kemarin ini, dan gue harapkan mereka lebih jeli untuk bisa nge-call beberapa foul ini. Karena lu bisa lihat lah, ya gue tahu sih Shai mungkin bercanda-bercanda, tapi Shai kan bilang kalau impactnya si iHeart sebenarnya not too good, karena iHeart harusnya udah 6-7 foul kali itu di game kemarin ini. Jadi hopefully wasitnya bisa lebih jeli aja sih menurut gue ntar di game ketiga untuk melihat cara defense si iHeart. Mungkin iHeart kesel kali ya karena kemarin di babak pertama kena poster slam sama si Stephen Castle. Gila, si Stephen Castle absolutely destroyed si Isaiah Hartenstein sih with that nasty slam. Probably
the best of the year sih menurut gue sih. Tapi ya iHeart pastinya nanti akan menjadi ini lagi sih, salah satu defender utamanya juga sih di game ketiga untuk menjaga Wemby. Kita akan lihat nih, pasti Wemby juga pinter lah, dia nonton videonya pasti akan cari cara juga untuk bisa adjust dengan penjagaan dari iHeart. Gue jujur cuma takut ada pemain yang cedera lagi aja sih, karena di game kedua kemarin kita udah lihat J-Dub sayang banget udah cedera hamstring lagi kemarin, baru main 7 menit. Sekarang ini statusnya day to day, mereka akan evaluasi besok apakah J-Dub bisa main atau tidak. Gua nggak expect dia bisa main. Lalu juga pastinya AJ Mitchell kemarin juga cedera kakinya, tapi katanya sih harusnya bisa main nanti di game ketiga. And big loss untuk San Antonio Spurs, obviously mainin Dylan Harper, cedera juga kakinya. Dia mau coba main lagi ya, kalau kita lihat di footage-nya itu di video CCTV kan ya. Atau dia bisa jalan, dia udah masuk ke lewat tunnel pemain, tapi ada tim dokternya Spurs yang stop dia, mungkin bilang udahlah tahan dulu lah, lu main game ketiga aja sih. So I'm expecting untuk si Dylan Harper bisa main sih besok pagi sih. Walaupun kita juga masih belum tahu status sekarang ini questionable bersama De'Aaron Fox juga. De'Aaron Fox juga harus bisa main sih, at least untuk bantuin Stephen Castle bawa bola. Nanti kita akan bahas Stephen Castle, but iya, mereka butuh sih mereka butuh De'Aaron Fox dan juga Dylan Harper untuk bisa menang ke game ketiga nanti, karena sebelum Dylan Harper keluar kemarin dia tuh mencetak 12 poin, and you know how he played in game 1. Jadi itu kenapa gue pengen kedua tim ini sehat-sehat aja sih, karena ini dua tim yang 60 plus win season, punya 2 MVP nominees. Lalu juga nih menurut gue rivalry-nya udah mulai terasa banget ya, kayak Boston sama Lakers sih menurut gue sih, kayak saling benci satu sama lain aja sih, udah mulai berasa menurut gue sih. Jadi amit-amit ada yang cedera sih nanti setelah game ketiga sih. Tapi kalau iHeart di San Antonio mainnya kasar, gue harapkan Mitch Johnson masukin Kelly Olynyk atau masukin Bismack Biyombo untuk hajar sekali lah. Hajar sekali lah, pakai sikut lah, biar si iHeart nggak macem-macem lagi ya. Karena kayak physicality harus dibalas dengan physicality sih. But sekarang ini menurut gue juga yang menjadi pembeda adalah matchup antara SGA dan Stephen Castle. Mereka juga keras sih. Actually kalau lo perhatiin dua pemain ini juga mainnya keras sih, sama Cason Wallace, Alex Caruso juga semuanya keras. Tapi emang main yang jadi pusat perhatian cuma si Isaiah Hartenstein. But so far right now Stephen Castle belum bisa nggak menurunkan, tapi nggak bisa take care of the ball. Dia main masih 9 turnovers. Spurs juga total sebagai tim 21 turnovers, tapi si Castle 2 game ini udah 20 turnovers total. So that's not good. That is the most by a players in a 2-game span sejak tahun 1977. Karena ini yang gue lihat Castle itu nggak nyaman ya jadi primary ball handler. Dia mungkin biasanya kalau ada De'Aaron Fox dia jadi secondary, ataupun juga kalau ada Dylan Harper dia bisa jadi secondary, dia mungkin bisa lebih fokus jaga si SGA. Tapi karena ini SGA having his way against Stephen Castle, man. Saat dijaga sama Stephen Castle di 2 game ini, SGA itu nyetaknya 24 points, 10 dari 19 field goal-nya. Jadi Castle has to find a way untuk bisa meredam pergerakan dari SGA. Dan kemarin sebelum gue lupa, kemarin itu si OKC juga nyetak 27 points off turnovers, and that was menurut gue the game. That was the game untuk OKC Thunder. Selain itu juga kemarin itu Cason Wallace stepping up di fourth quarter. Seingat gue dia itu ada a timely 3-point shot, lalu juga ada steal. Cason Wallace main 12 points, 4 steals untuk OKC Thunder. That was a huge difference. And of course nggak boleh lupa juga dengan Alex Caruso yang menurut gue the real playoff riser. Dia kayaknya pengen cicin ketiganya. Kemarin ini another big game from him off the bench dengan 17 points, 3 kali 3 points dan juga 5 assists. So far menurut gue Alex Caruso top 5 man in the series, and of course juga pastinya dia X factor-nya sih untuk OKC Thunder. Kembali benchnya OKC main mendominasi dengan 57 points, sedangkan bench Spurs hanya mencetak 25 points. Cuma OKC kayaknya yang berani ya main dengan 11-man rotation di playoff ini sih. That's insane. Tapi menurut gue fans Spurs nggak perlu panik, karena obviously they got what they wanted, at least 1 game. They now just have to take care of business at home in the next 2 games. Sedangkan OKC Thunder, I think they need to still 1
Kalau mereka nggak bisa steal 1, I think it could be over in 6 games for them. But game 3 besok pagi, harusnya seru sih. Gue besok akan siaran lagi yang P-Double di Prime. So make sure if you guys have Prime, jangan lupa untuk nonton. And jangan lupa juga guys untuk support channel ini guys. If you love Time Out, kalau kalian enjoy your interaction ataupun juga enjoy informasi-informasi yang gue kasih di Time Out, please support this channel guys. Scan the QR code, join jadi member, join our community on Discord. Itu seru banget guys. Apalagi juga kita tahu udah mau NBA Finals, udah mau IBL Playoff. Join di tier 30.000. Kalian bisa punya teman baru, kalian bisa punya teman ngobrol baru. Kalian gak akan kesepian lagi nonton basketnya. So please make sure guys support the channel agar gue bisa terus bikin Time Out. Thank you so much though yang udah menonton sampai di titik ini. Sekarang ini kita lanjut ke second half of this Time Out, di mana kita akan membicarakan tentang New York Knicks yang kembali mengambil game kedua hari ini. Knicks tadi membuat gebrakan, anjir itu kali bahasa, membuat gebrakan dengan 18-0 run di kuarter ketiga untuk bisa mengalahkan Cleveland Cavaliers 109-93 di game kedua tadi ini. Dan that was crazy though. Tiba-tiba Josh Hart sama Jalen Brunson, man, during that run, Jalen Brunson scored or assisted untuk 15 poinnya New York Knicks. Dan 93 points, ini adalah the second fewest points allowed in this postseason. Defense Knicks tapi emang gak ada obat sih. The whole game tadi menurut gue. And of course, Knicks still on the roll with 9-game winning streak. Dan the Knicks are plus 212 guys. Plus 212 during this winning streak. Saat lagi winning streak ini, the biggest point differential in a 9-game span in NBA history. Insane run though from the New York Knicks right now. Knicks kayaknya hari ini nggak butuh magical comeback ataupun juga nggak perlu Jalen Brunson untuk menjadi superhero. JB tadi di babak pertama struggling, hanya 2 poin aja tapi 5 assist. And hari ini juga selesai dengan 19 poin. Humble hari ini JB, tapi dia membuat impact dengan cara lain sih. Dia masih menemukan cara untuk bisa bikin New York Knicks menang hari ini, yaitu dengan assist-nya dia. Dia total hari ini 14 assist. This is his playoff career high, I think. Dan ini juga most assist by a Knick in the playoff sejak Charlie Ward in 1998. Dan kebanyakan tadi sebenarnya asisnya ke teman baiknya, yaitu Josh Hart yang banyak dikosongin sama Cleveland Cavaliers. Tadi kalau gue dengerin memang dari Donovan Mitchell bilang ini adalah game plan Cavaliers, yaitu untuk bisa kosongin si Josh Hart. Karena kita tahu Josh Hart di game pertama itu di bench, he was struggling. Jadi mereka mengambil resiko dengan kosongin si Josh Hart untuk nembak. Tapi sayangnya emang hari ini Josh Hart-nya lagi wangi banget sih hari ini. Josh Hart selesai dengan 26 points, 7 assist, dan termasuk 5 kali 3 point di game hari ini. Udah langsung amsyong lah tadi si Cleveland Cavaliers tadi untuk celebrate I think this was his playoff career high. Dia makan pizza guys, bawa ke post game interview tadi ataupun ke press con-nya dia tadi, dia bawa pizza. Enak banget ya hidupnya si Josh Hart ini. Tapi emang so far sih menurut gue si Cleveland Cavaliers ini belum nemuin ya cara untuk bisa bikin si Jalen Brunson ini nggak efficient sih. Karena ya di game pertama dia coba untuk jaga one-on-one, Jalen Brunson-nya tiba-tiba ISO, apalagi dijaga sama James Harden, masuk terus, poin terus. Hari ini mereka mencoba untuk trap, mencoba untuk double team, tapi Jalen Brunson-nya juga pinter, dia baca untuk bisa cari temennya yang kosong. Jadi game ketiga Kenny Atkinson harus muter otak lagi nih. Caranya gimana nih? Double team nggak bisa, one on one nggak bisa nih. Mungkin main zone defense kali gue rasa lama-lama nanti si Cleveland Cavaliers. Selain itu, Mikal Bridges drop 19 points. Mikal Bridges sejak apa ya? Sejak game kelima melawan Atlanta Hawks ya. Dia kayaknya average 18 points per game. Kita tahu kayaknya awal-awal dia bilang, wah ini gila. Ngambil 5 draft pick, nggak penting banget ini si Mikal Bridges. Tiba-tiba Mikal Bridges jadi jago banget anjir sejak series Atlanta game kelima itu anjir asli. Cat hari ini added 18 points for the New York Knicks. But yeah, I think menurut gue sih sekarang ini so far defense Knicks yang menjadi pembeda, apalagi mereka juga kayak fokus banget ya untuk jaga paint area-nya mereka. Tadi kalau gue lihat Evan Mobley itu 14 points di babak pertama, tapi babak kedua nggak ngepoin sama sekali guys. Nggak ngepoin sama sekali. Dan Evan Mobley itu biasanya 70% poinnya, ataupun 70% attempt-nya. Biasanya 70% attempt-nya itu inside the paint area. Di 2 game melawan Knicks, 24 attempt-nya dia
hanya 42%. Hanya 42% itu di dalam paint area. Jadi itu seberapa sulit untuk bisa nembus paint area Knicks. Walaupun hari ini Cleveland total 40, tapi tetap aja menurut gue, gila, gokil sih paint defense-nya si New York Knicks di series ini. And of course hari ini juga mengecewakan banget karena paint area-nya dijaga dengan ketat, si Knicks malah biarin si Cavaliers kan nembak 3 point gitu. Tapi Cavaliers ya nggak bisa nembak hari ini. Hanya 9 dari 35. Dan hanya 6 dari 19 saat open 3-point shot. So that's pretty bad untuk si Cleveland Cavaliers. Gue nggak tahu siapa kakinya makin berat. Karena kita tahu they had a 7-game series against Pistons. Nggak banyak istirahat. Mainnya ini cuma istirahat sehari. Nggak tahu, maybe kerasa juga sih kaki-kakinya para pemain Cleveland. Tapi harusnya cadangannya nggak berasa lah ya. Harusnya cadangannya oke. Tapi ternyata pemain-pemain kayak Max Strus, pemain-pemain kayak Sam Merrill, Dean Wade, lalu juga Schroeder, semuanya struggling, man. Sam Merrill 0 dari 7 3-pointnya. Max Strus 1 dari 4 3-pointnya. Dean Wade 1 dari 3 3-pointnya. Schroeder 0 dari 2 free throw-nya. Cuma 4 poin doang. Main 17 menit. Jadi gue nggak tahu how the Cavaliers bisa bikin pemain-pemain ini get going sih. Karena at least mereka butuh Schroeder sih sama Max Strus, Sam Merrill lah. 3 lah. At least butuh 3 dari pemain ini bisa kayak double digit points untuk ngebantu mereka sih. Karena hari ini cuma 4 pemain yang bisa double digit. Obviously Donovan Mitchell top scorer dengan 26 points. Lalu ada James Harden 18 poin, Evan Mobley 14, Jared Allen 13. I don't know man, gue ngerasa James Harden kayaknya nggak bisa jadi second option sih dari sini sih. Menurut gue mereka udah harus mikirin sih untuk Evan Mobley sih jadi second option mereka sih kayaknya untuk bisa menang lawan Knicks. Kayaknya mereka harus kasih Evan Mobley more touches in this series. So we'll see game ketiga seperti apa, karena kita tahu di seri sebelumnya lawan Detroit Pistons pun Cavaliers bisa comeback untuk menang gitu. Jadi gue nggak mau bilang kayak Cavaliers udah pasti kalah, udah pasti kena sweep. Gue nggak mau bilang itu, tapi memang kalau sekarang ini kita lihat Knicks ini dominan banget. Mike Brown out coaching si Kenny Atkinson as well. So Kenny Atkinson harus bisa datang dengan game plan yang oke banget sih untuk di game ketiga nanti ini. And it's a must-win game. It's a must-win game untuk Cavaliers di game ketiga, karena kalian tahu pada down 3-0 belum pernah ada tim yang bisa comeback untuk bisa menangkan sebuah series. Tadi setelah game juga, belum setelah game sih, malah during the game, fansnya Knicks sudah pada teriak Knicks in 4, Knicks in 4. Semoga tidak ngejinx timnya sendiri ya guys. So itu adalah review gue seperti biasa untuk 2 game conference finals di NBA. Hopefully you guys enjoy it. Once again, if you guys love timeout, don't forget to support, join as a member, scan the QR code. Besok akan ada eksklusif konten harusnya, ataupun nanti malam kita lihat ya, untuk highlights dari timnas U18 melawan Platda DKI Jakarta. So once again, thank you so much guys. Have a great weekend everybody. Enjoy your weekend. And probably kita bikin timer lagi berarti hari Minggu ya. Hari Minggu ntar kita akan balik lagi. Okay, once again, terima kasih banyak guys sudah menonton. Really appreciate everybody. I'll see you guys again later. Peace out everybody. Please join my channel guys.